Kamu mungkin pernah mendengar bahwa remaja dan orang dewasa yang sedih atau depresi itu semakin meningkat, atau mungkin kamu termasuk salah satunya, atau mungkin memiliki teman yang mengalami masalah tersebut. Dan kemungkinan kamu akan bertanya-tanya nih, kenapa ini bisa terjadi? Kali ini saya akan membahas nih dan juga memberikan tips-tips kenapa sih anak muda zaman sekarang itu gampang sekali mengalami yang namanya depresi dan juga stres. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai ini, silahkan simak video ini. Dan bagi kalian yang masih stay di video ini, alangkah bagusnya untuk kalian like dan juga komen dan juga subscribe agar saya bisa semangat dalam membuat konten-konten seperti ini dan beredukasi seperti ini. Oke, dan juga buat kalian yang ingin follow akun Instagram saya di @ergardika, silahkan kalian bisa follow untuk mendapatkan updatean mungkin dari channel ini. Buat kamu yang sering mengecek sosial media, ternyata dengan sering mengecek sosial media atau HP kalian itu dapat mempengaruhi kamu selaku anak muda untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dalam media sosial, orang cenderung memposting momen-momen bahagia atau keberhasilan mereka, sehingga kamu yang sering melihatnya dapat merasa kurang menghargai apa yang kamu miliki atau merasa tertekan untuk mencapai standar yang sama dengan orang lain. Selain itu, kamu saat ini tuh sangat gampang juga untuk dapat mengikuti akun media sosial selebriti atau influencer yang tampaknya memperlihatkan gaya hidup yang glamor dan juga sukses. Hal ini yang membuat nih banyak anak muda zaman sekarang merasa tidak cukup puas dengan apa yang mereka punya sekarang dan ingin menjadi seperti mereka secara instan. Dan hal ini itu yang dapat memicu perasaan tidak nyaman dan juga kecemasan pada anak-anak muda ini yang gampang emosi gitu. Makanya banyak anak muda yang sering ingin berlagak layaknya seorang influencer tapi tidak memiliki kapabilitas untuk bisa menginfluence orang dengan baik gitu. Kamu harus ingat nih bahwa apa yang orang lain posting di media sosial itu tidak selalu sama dengan apa yang mereka cerminkan dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Orang yang sering main sosial media itu semuanya hanya ingin memperlihatkan sisi terbaik dari hidupnya dan menyembunyikan bahkan menutup rapat-rapat sisi yang kurang baik atau kurang bagus lah, atau kurang menguntungkan buat dia. Jadi kamu itu mesti ingat selalu nih bahwa perbandingan dirimu dengan orang lain itu di media sosial itu tidak dapat menjadi akurat atau bahkan tidak sama sekali. Buat kamu yang ingin menghilangkan sisi membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena sering lihat media sosial, kalian itu perlu untuk menggunakan media sosial dengan sehat dan juga membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial. Mengikuti akun-akunnya orang yang sharing hal-hal positif atau follow akun ini agar dapat vibes positif tiap kali saya posting konten gitu. Tekanan sosial juga menjadi faktor yang membuat anak muda itu cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Anak muda itu sering merasa terjebak dalam lingkaran sosial yang memiliki ekspektasi dan standar tertentu tentang bagaimana seseorang itu harus tampil atau berperilaku. Tekanan dari teman sebaya, keluarga, atau masyarakat itu dapat menyebabkan anak muda merasa tertekan dan merasa perlu nih memenuhi ekspektasi mereka tersebut. Tekanan sosial adalah salah satu faktor yang membuat kamu itu cenderung juga membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, sehingga tekanan sosial ini membuat kamu itu merasa depresi dan juga stres akan hal ini. Kamu sering merasa terjebak dalam lingkaran sosial yang memiliki ekspektasi dan standar tertentu tentang seseorang yang harus tampil dan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka mau. Tekanan dari teman, keluarga, atau orang lain di sekitar dapat menyebabkan kamu itu merasa tertekan dan merasa perlu nih memenuhi ekspektasi mereka. Selain itu, adanya budaya yang menghargai prestasi dan kesuksesan juga dapat menjadi sumber tekanan bagi kamu. Mereka merasa perlu nih untuk mencapai standar keberhasilan tertentu dalam hal akademik, karir, atau olahraga untuk merasa diakui dan diterima oleh lingkungan sekitar. Hal ini tuh dapat menyebabkan kamu itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup jika tidak mencapai hal-hal tersebut. Namun penting untuk kamu ingat bahwa setiap orang memiliki keunikan dan potensinya yang berbeda. Mengikuti ekspektasi dan standar yang ditetapkan oleh masyarakat bukanlah salah satu cara untuk merasa diakui dan bahagia. Kamu dapat belajar untuk menemukan identitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan diri kamu sendiri dan tidak perlu memenuhi standar atau ekspektasi yang ditetapkan oleh orang lain. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri.
Kekurangan waktu untuk diri kamu sendiri juga dapat menyebabkan kamu itu merasa stres dan juga depresi. Kamu seringkali itu memiliki jadwal yang padat dan kegiatan sekolah, kuliah atau pekerjaan serta berbagai aktivitas sosial dan hobi yang kamu ikuti. Hal ini dapat menyebabkan kamu itu kekurangan waktu untuk istirahat dan juga rileks, yang dapat menyebabkan stres dan juga kelelahan. Ketika kamu itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk diri kamu sendiri nih, kamu dapat merasa tidak mampu mengatasi stres atau merasa tertekan dengan berbagai tuntutan yang kamu hadapi. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental kamu dan meningkatkan resiko terkena depresi. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengelola waktu kamu dengan bijak dan menetapkan waktu yang cukup untuk diri kamu sendiri. Ini dapat mencakup kegiatan seperti olahraga, membaca buku, atau berjalan-jalan di taman dalam menghadapi tuntutan dan kegiatan yang sibuk. Kamu juga itu dapat belajar untuk mengatur prioritas dan membatasi aktivitas yang tidak penting atau tidak perlu sama sekali. Dengan demikian kamu dapat memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan kamu dan mengurangi resiko depresi dan stres yang berlebihan. Cenderung untuk memikirkan pendapat dari orang lain. Kecenderungan untuk terlalu memikirkan pendapat orang lain dapat menyebabkan kamu itu merasa stres dan depresi. Kamu sering merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi dan persetujuan orang lain untuk merasa diakui dan diterima di masyarakat. Hal ini dapat membuat kamu itu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu dan membuat kamu khawatir dan stres. Ketika kamu terlalu memikirkan pendapat orang lain, kamu kehilangan identitas dan nilai-nilai atau jati diri kamu sendiri dan menjadi tidak yakin tentang keputusan yang kamu buat. Hal ini dapat memicu perasaan rendah diri, kecemasan, dan juga depresi. Untuk mengatasi kecenderungan ini, kamu itu perlu dapat belajar untuk lebih percaya diri dan lebih menghargai pendapat kamu sendiri agar tidak mudah digoyangkan dengan omongan orang. Kamu itu perlu belajar untuk mengambil keputusan berdasarkan tujuan pribadi kamu, bukan hanya karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu juga itu dapat belajar untuk menerima kritik dan juga pendapat orang lain sebagai masukan yang berguna bukan sebagai penilaian atau juri yang semena-mena menilai tentang kamu sebagai individu Selain itu, penting bagi kamu juga untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, karena kamu dapat belajar untuk berbicara terbuka tentang perasaan kamu dan mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stres yang berhubungan dengan kecenderungan untuk terlalu memikirkan pendapat orang lain. Dengan demikian, kamu itu dapat membangun identitas yang lebih kuat dan merasa lebih bahagia dan seimbang dalam hidup kamu Kurangnya bersyukur. Kurangnya rasa bersyukur juga bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kamu lebih rentan terkena depresi. Kamu juga sering terjebak dalam sikap yang selalu ingin lebih dan tidak pernah puas dalam hidup kamu. Kamu cenderung memfokuskan pada apa yang tidak kamu miliki atau belum dicapai daripada bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini Sikap yang kurang bersyukur dapat menyebabkan perasaan tidak puas dan rendah diri yang meningkat, yang dapat memicu perasaan depresi. Oleh karena itu penting bagi kamu untuk mengembangkan sikap positif dan rasa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup kamu. Kamu harus belajar untuk menghargai dan bersyukur atas kesempatan dan kebahagiaan yang sudah ada dalam hidup kamu daripada terus membandingkan diri kamu dengan orang lain yang mungkin tampak lebih sukses atau beruntung daripada kamu. Dengan melatih rasa syukur, kamu dapat mengurangi perasaan stres dan depresi, meningkatkan kesejahteraan emosional dan juga kualitas hidup kamu secara keseluruhan. Itu dia beberapa pembahasan dan tips yang saya bisa sharing ke kamu semua tentang kenapa anak muda itu sangat mudah untuk mengalami stres dan juga depresi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And I'll see you soon. Don't blame yourself.